Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nando Kaliman Pratama dengan NIM 7012000040 kelas 4B Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan mereview sedikit tentang sejarah Islam di Singapura dan sejarah Islam di Thailand. Asal-usul Singapura. Singapura atau Singapura merupakan nama modern yang digunakan sekarang untuk menyebut negara yang terletak di Selat Malaka. Penyebutan Singapura sering dihubungkan dengan kekuasaan Thomas Stamford Raffles yang menggagas proyek Singapura pada tahun 1818 karena kekecewaannya terhadap Belanda yang merebut kembali tanah Jawa dari Inggris. Kemudian Raffles menandatangani perjanjian dengan Temanggung Sri Maharaja untuk menguasai Pulau Singapura pada 19 Januari 1819. Pada tahun 1819 ini dipandang sebagai awal penggunaan nama Singapura untuk menyebut daerah tersebut. Akan tetapi asal-usul dan kemunculan istilah Singapura untuk pertama kalinya belum dapat dipastikan. Sejarah Islam di Singapura tahun 1200 sampai 1511 Masehi. Masuknya Islam ke Singapura. Masuknya Islam ke Singapura terkait dengan proses kedatangan Islam di Asia Tenggara. Tentang proses kedatangan Islam di Asia Tenggara, para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai kapan dan di mana datangnya. Kajian mengenai teori kedatangan Islam di Asia Tenggara telah banyak dilakukan, baik teori-teorinya maupun tinjauan kritis atas teori-teori tersebut. Oleh karena itu, penjelasan mengenai hal ini disajikan secara ringkas berdasarkan salah satu tinjauan yang pernah ada. Berikut ini teori Islamisasi di Asia Tenggara. Yang pertama, teori Arab menyebutkan bahwa Islam datang ke Asia Tenggara langsung dari Arab, tepatnya dari Hadramaut. Menurut teori ini, Islam masuk ke Asia Tenggara sejak masa abad pertama Hijriah atau abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi. Proses masuknya Islam pada masa ini ditandai dengan dominasi pedagang Arab dalam perdagangan Barat Timur. Teori kedua, teori India, yang dikemukakan oleh beberapa ahli dari Belanda, di antaranya Pichnappel 1872, yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara datang dari India, tepatnya Gujarat, sehingga teori ini lebih dikenal dengan teori Gujarat. Menurutnya, asal mula Islam menjalin kontak dengan Asia Tenggara berangkat dari wilayah Gujarat dan Malabar. Dan ada teori ketiga, teori Bengal, disampaikan oleh Q. Qadarullah Fatimi, yang memberikan kesimpulan bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara atau Nusantara melalui Bengal atau Bangladesh. Menurutnya, Islam datang pertama kali di Asia sekitar abad ke-8 Hijriah atau abad ke-14 Masehi. Kesimpulan ini ia ambil berdasarkan keterangan Tom Pires yang menyatakan bahwa mayoritas orang terkemuka di Pasai adalah orang Bengali atau keturunan mereka. Dan ada teori keempat dari teori Persia menyatakan bahwa para pedagang Persialah yang membawa Islam ke Asia Tenggara. Teori ini didukung oleh data yang kuat mengenai pelayaran orang-orang Persia ke India dan melalui wilayah Asia Tenggara menuju Cina. Menurut berita di Cina, Yuan Chao yang menulis Cheng Yuan Sinteng Cekiao Moulo pada abad ke-99 mencatat bahwa sekitar 35 kapal dari Persia telah berlabuh di Palembang pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi. Teori kelima mengatakan bahwa penyebaran Islam di Asia Tenggara didorong oleh pertarungan antara Islam dan Kristen untuk mendapatkan pengikut atau penganut masing-masing agama. Teori ini dikemukakan oleh Sireke. Akan tetapi kedatangan Islam di Tumasik atau Singapura itu sendiri ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Azmi, Islam telah datang sejak abad pertama Hijriah karena pada pertengahan abad tersebut orang Arab Islam telah sampai ke gugusan kepulauan Melayu dan bersamaan dengan itu mereka melakukan dakwah Islam. Menurut Fatimi, dan kedua ada menurut Fatimi, sekitar abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Pendapat ini berpegang pada penemuan batu bersurat
di Terengganu yang bertanggal 702 Hijriah atau 1302 Masehi. Dan ketiga ada menurut Majul, abad ke-15 atau 16 Masehi. Pendapat ini tidak dapat diterima sebab ada juga bukti bahwa Islam sudah masuk sebelum itu pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Bahkan sejak abad pertama Hijriah 7 Masehi, yaitu dengan ditemukannya batu nisan di Tanjung Inggris, Kedah tahun 1965. Sejarah Islam di Thailand Selatan. Pada masa paling awal datangnya Islam ke wilayah Thailand Selatan atau Patani atau Asia Tenggara pada umumnya sekitar abad ke-14 sampai abad ke-17. Hampir tidak ada konflik antara Muslim di Kesultanan Patani dan umat Buddha di sekitarnya. Kalaupun ada konflik dan perang pada saat itu adalah untuk saling menaklukkan dan saling menguasai, tetapi masing-masing pihak memiliki kedaulatannya sendiri. Konflik baru terjadi secara sistematis ketika masa kerajaan Siam, Chulalongkorn 1868 sampai 1910. Hal ini terjadi karena ia terpengaruh oleh nasionalisme barat, memperkenalkan model negara bangsa dengan menerapkan batas wilayah kerajaan secara ketat, di mana kawasan Semenanjung Malaya atau Malaya Peninsula atau Patani Raya, Greater Patani, yang semula dikuasai oleh Kesultanan Patani Islam, dimasukkannya ke dalam wilayah kerajaan Siam. Komunitas Muslim di Thailand secara umum bisa dikatakan bersifat plural dari segi asal usul namun sebagian sangat besar untuk dikatakan hampir keseluruhan Muslim yang tinggal di 3 provinsi yang berbatasan dengan wilayah dengan Malaysia, yaitu Provinsi Patani, Yala, dan Narathiwat, yang hingga kini masih terjadi banyak konflik berkepanjangan. Bisa dikatakan merupakan suku yang tunggal, yaitu suku Melayu atau Muslim Melayu. Baiklah, sekian review dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.